Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Yunita Nurafni dari Prodi Bisnis Digital Universitas Tangerang Raya. Hari ini aku mau mempresentasikan tentang strategi digital. Ada 2 poin. Yang pertama, pengembangan strategi digital, dan yang kedua, cara pemasaran strategi digital. Yang pertama, kita masuk pengenalan tentang strategi digital. Strategi digital adalah rencana terarah untuk memanfaatkan teknologi digital guna mencapai tujuan bisnis dengan melibatkan berbagai elemen digital. Strategi ini mencakup pemasaran online, pengalaman pelanggan, dan transformasi digital. Seperti yang kita ketahui saat ini, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat mengharuskan masyarakat pun ikut serta mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Di era digital ini, strategi pemasaran dan pengembangan produk telah menjadi inti dari kesuksesan pelaku bisnis. Ini mencakup pengguna data dan informasi yang diperoleh dari perilaku online konsumen untuk merancang strategi pemasaran yang relevan, memperluas jangkauan pasar tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu, serta meningkatkan brand awareness. Oke, next kita masuk komponen yang membentuk strategi digital marketing. Yang pertama ada ketahui bisnis Anda. Pelaku bisnis harus memiliki pemahaman tentang keahlian inti bisnisnya. Pertimbangkan apakah bisnis tersebut cocok untuk strategi pemasaran digital. Kemudian periksa apakah perusahaan memiliki kemampuan, keterampilan, dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan pemasaran digital. Yang kedua adalah kenali persaingannya. Tentukan siapa sih pesaing bisnis kita. Di sini Anda harus banyak belajar serta memahami tentang produk dan layanan yang ditawarkan pesaing bisnis. Kemudian pelajari strategi penjualan yang digunakan pesaing. Yang ketiga, kenali pelanggan bisnis. Identifikasi siapa mereka, apa kebutuhan dan preferensi mereka, dan apakah mereka siap menerima promosi online. Itu yang harus dipelajari. Yang keempat, ketahui apa yang ingin Anda capai. Dengan memiliki tujuan yang jelas, perusahaan dapat mengerahkan upaya mereka untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan. Jangan lupa untuk apresiasi strategi dalam mencapai kesuksesan pemasaran digital. Next, kita masuk komponen utama dari strategi digital. Yang pertama ada pemasaran digital. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, pemasaran turut berkembang ke media digital agar pemasaran yang dilakukan dapat dengan mudah tersebar dan memiliki target, yaitu disebut pemasaran digital. Pemasaran juga bisa berarti ilmu atau seni untuk menjelajahi, membuat, dan memberikan nilai kepuasan yang dibutuhkan oleh target pasar untuk mencapai sebuah keuntungan, lalu memotivasi konsumen dan menciptakan keuntungan bagi penjual, serta memberitahu bahwa barang atau jasa yang ditawarkan memiliki keuntungan atau nilai guna bagi pembeli atau konsumen. Yang kedua ada analisis data. Pengumpulan dan analisis terhadap data untuk mendukung pengambilan keputusan. Ini adalah proses yang paling penting. Sebelum menganalisis data, pastikan kamu menemukan masalahnya atau hal yang ingin kamu analisis. Kumpulkan data yang akurat, perbanyak eksperimen, dan lakukan perubahan dengan baik. Yang ketiga, pengalaman pelanggan.
menciptakan pengalaman yang memikat dan memuaskan pelanggan di platform digital. Pengalaman konsumen ini diperhatikan karena sebagai salah satu cara perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar yang cepat berubah. Untuk dapat menenangkan pasar, hal pertama yang harus dilakukan yaitu memberikan pelayanan terbaik serta mengetahui konsumen sebagai individu. Perlu diingat, setiap konsumen menginginkan sesuatu yang berbeda. Contoh, konsumen berkunjung ke sebuah website karena mereka memiliki tujuan mereka beragam, mulai dari mencari barang, mencari pekerjaan, maupun mencari informasi lain. Next, kita masuk jenis-jenis digital marketing. Yang pertama ada website. Website merupakan salah satu bentuk digital marketing yang umum digunakan. Website tidak hanya sebagai alat promosi dan pemasaran produk, tetapi juga sebagai sarana bagi konsumen untuk mencari informasi tentang produk serta membaca ulasan dan review. Keuntungan menggunakan website antara lain kemudahan akses 24 jam, penyediaan informasi yang valid kepada pelanggan. Yang ketiga, serta efisiensi dalam menghemat biaya dan waktu pemasaran. Yang kedua ada search engine atau mesin pencarian. Adalah jenis website khusus yang mengumpulkan daftar website berdasarkan kata kunci yang dicari oleh pengguna. Search engine terbagi menjadi SEO atau Search Engine Optimization dan SEM, yaitu Search Engine Marketing. SEM menggunakan periklanan dan optimasi untuk meningkatkan visibilitas. Sedangkan SEO berfokus pada strategi untuk menaikkan peringkat website di hasil pencarian organik. Yang ketiga ada iklan secara online, yaitu memanfaatkan platform seperti YouTube atau media lainnya untuk promosi. Pelaku UMKM dapat menargetkan konsumen yang spesifik. Keuntungan dari iklan online adalah kemampuan untuk menargetkan audiens yang tepat. Yang keempat ada email marketing, berupa pengiriman pesan komersial seperti promo, penawaran produk, diskon, dan lainnya kepada sekelompok orang melalui email. Meskipun efektif dan relatif murah, email marketing harus dilakukan dengan cermat dan tidak boleh berlebihan. Penting untuk mengumpulkan informasi tentang minat dan preferensi pelanggan sebelum mengirimkan email promosi. Next, ada strategi pengembangan produk digital. Menurut berbagai sumber seperti Giptono tahun 2008, Armstrong dan Kotler tahun 2008, serta Alma 2002. Pengembangan produk mengambil berbagai bentuk, termasuk produk baru yang disempurnakan, modifikasi produk, atau bahkan brand baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan menawarkan produk yang lebih inovatif dan efektif. Jadi saya simpulkan mengenai strategi digital ini, komponen penting dalam strategi pemasaran digital meliputi pemahaman mendalam tentang bisnis. Kemudian untuk strategi pengembangan produk digital merupakan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan atau mengubah produknya agar lebih menarik lagi bagi pasar yang dituju. Ya, baik, segitu saja presentasi dan pemahaman tentang strategi digital dan pengembangannya, pemasarannya.
Aku mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau pengucapan kata yang tidak disengaja. Mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.